Baik sahabat mancing, di depan saya sudah ada reel spinning dengan merek Ryobi. Ini adalah seri Zauber CS dengan ukuran 2500. Baik, ini ukuran 2500 dan kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Untuk size 2500 itu 6 plus 1 ball bearing, kemudian rasio 5.0:1 dengan drag power itu 5 kg. Kemudian untuk line capacity 150 meter per 0,23, ini ukuran milimeternya, kemudian ukuran rata-ratanya 8 lips. Oke, ini adalah spesifikasinya. Kemudian untuk keunggulannya sendiri di sini di Zauber CS ini CNC aluminium casing body, inside cover, kemudian titanium carbon rotor arm lever, nitty bale wire, quick release push bottom spool, kemudian rotor brake system, long worm shaft oscillation maksud saya. Kemudian nanti kita cek apakah benar semuanya ini super slow oscillation. Oke, kita coba, dan ini adalah reel yang cukup populer. Jadi kita coba, ini bukan reel baru sobat mancing, kebetulan saya dapat dari teman dan untuk saya servis. Oke, ini masih ada PE nya. Oke, tidak masalah. Kemudian dilihat dari handle-nya, tentu saja ini sudah screw and handle dengan baut yang cukup panjang menurut saya di bagian handle-nya. Baik, ini untuk knobnya menggunakan karet seperti ini, nyaman untuk digunakan. Kemudian untuk bagian dalamnya ada seperti ini, dan ini ternyata bisa dibuka. Kita akan bongkar total ini reel. Berarti ini untuk knobnya itu bisa diganti sobat mancing. Ya, seperti ini ya. Untuk handle, oke, bisa diganti untuk bagian knobnya. Kemudian kita akan coba lihat bagian drag knobnya. Ini memang kurang dirawat menurut saya sampai seperti ini. Baik, sudah ada rubber seal di sini. Yap. Untuk drag knobnya. Kemudian ini bisa dicopot, dan kita lihat bagian penutupnya. Nah, ini cukup bagus ya menurut saya dengan model seperti ini, dan ini tidak mengandung magnet, artinya tidak murni terbuat dari besi dan cukup tahan akan korosi. Oke, standar seperti ini saja. Untuk clicker drag knobnya seperti ini, simple. Nanti kita akan bersihkan. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang spoolnya dan drag washernya. Oke, untuk bagian spool sendiri, kita lihat bagian penguncinya menggunakan kawat standar seperti itu saja. Kemudian ini cukup unik ya, karena di reel Ryobi Zauber ini besar bagian lubang daripada drag washernya. Ini kayak washernya, washer juga tebal menurut saya.
Ya, ini bedanya. Kemudian sudah menggunakan karbon tack. Lalu kemudian ada berapa ini? Oke, jadi ada 3 karbon tack dan ada 3 keywasher. Cuman keywasher yang paling atas itu tebal, berbeda dengan keywasher yang ada di bagian belakang atau di bagian bawahnya. Oke. Nah, kemudian untuk spool sendiri, untuk clicker unik juga seperti ini. Ada semacam penahan dari kawat, cuman ini ya agak rentang sih untuk patah karena kawatnya sangat kecil. Tapi ya kalau kualitasnya bagus nggak masalah. Oke, ini dia spoolnya. Saya masih belum buka PE-nya. Baik, sobat mancing, kemudian kita sekarang menuju ke pembuka rotor, tapi kita harus buka dulu. Ini jadi Ryobi sendiri mengatakan ini adalah spool metal assembly. Ya, yang mana ini ada semacam pegas di dalamnya seperti ini, dan ini penahannya ada di sini. Dan cara membukanya adalah hanya tinggal mendorong bagian penguncinya seperti ini. Ini penguncinya simple, seperti kawat seperti ini saja. Kemudian ada satu lagi. Nah, seperti ini. Setelah dibuka kunciannya, kita bisa melepas spool metal assembly ini seperti ini. Ya, kemudian di sini ada semacam kuncian bagian bawah. Oke, dan ini ada juga, perhatikan di sini ada semacam kuncian karet, dan harus berhati-hati jangan sampai ini hilang untuk membuka bagian kunci ini. Kecil sekali, hati-hati, baru kita bisa membuka bagian ini. Kita dorong seperti ini. Oke, hati-hati, barangnya kecil banget. Barulah kita sekarang membuka bagian-bagian rotornya. Pengunci, baut penguncinya kita lepas. Oke, barulah kita lepas bagian pengunci bagian bawah. Kemudian berikutnya kita lepas bagian-bagian rotornya. Kita lepas dulu bagian bautnya. Dan ini bautnya tidak terlalu terpengaruh oleh besi ya, maksudnya oleh magnet. Jadi ini lumayan tahan karat. Kemudian kita akan coba untuk membuka bagian rotor, dan membukanya itu ke arah kiri. Oke, ternyata membukanya ke arah kiri sesuai dengan mekanis. Kita lihat, ini dia untuk baut daripada mur daripada rotor, stainless steel. Oke, cukup bagus. Kemudian kita buka dulu bagian rotornya, penahan rotor juga. Lalu kita akan coba buka bagian line ruler. Ini keadaannya sudah seperti ini. Baik, kita akan cek apakah di dalamnya. Ini sudah mengeras. Jadi hindari hal-hal seperti ini saat mancing, tidak merawat
reel dengan baik. Nah, ini dia sobat mancing. Kemudian kalau diperhatikan di sini, ini sudah tingkat parah ini, macet seperti ini, dan kita perlu keluarkan nanti bagian ini ada ball bearingnya ya, dan kayaknya kita harus memang ganti untuk ball bearingnya. Ada ball bearing tapi dengan keadaan seperti ini. Kemudian ini bail wire-nya kecil sekali. Kenapa harus kecil, saya juga kurang paham. Oke. Kita buka seperti ini. Bautnya. Kemudian kita buka isinya seperti ini. Bail wire sudah saya lepaskan. Kemudian kita akan coba bongkar ini bagian yang lain. Oke, bail arm agak susah untuk membongkarnya. Oke. Ini. Nah, ini ada bail spring guide. Modelnya seperti ini bail spring guide-nya. Jadi dia tidak seperti yang lain yang menggunakan bail spring guide plus bagian pengait atas ya, tapi pengaitnya malah kawat kecil seperti ini. Oke. Ini dia keadaannya seperti ini. Kemudian kita coba bongkar bagian yang lain. Bagaimana modelnya, bail spring guide-nya. Oke. Nah, bail spring guide-nya modelnya seperti ini. Oke. Menurut saya sih agak kurang ya model seperti ini. Ya, ini yang menyantol di sini dan pengaitnya ada di sebelah sini dengan kawat kecil. Ini plastik. Lalu kemudian mempunyai lever kick yang cukup panjang di sini, dan ini adalah bagian rotornya. Jadi rasionya terlihat di sini 5.0/1. Oke, lanjut kita menuju bagian body di sini, sahabat mancing. Kita lihat di sini untuk bagian body sendiri saya acungi jempol memang, karena di bagian body itu hampir bagian anti reverse, maksud saya di bagian one way itu hampir keseluruhan tertutup. Bahkan untuk tuasnya sendiri itu berada tidak di bawah tapi di bagian samping di sini. Oke, cukup bagus kalau bagian ini menurut saya. Dan kita coba saja bongkar. Ini cukup keras sobat mancing. Part one way nya itu bukan karbon ya, tapi ini adalah menurut saya. Nah, ini dia sobat mancing, luar biasa. Untuk anti reverse saya memang acungi jempol untuk reel ini. Oke, seperti ini modelnya. Kemudian ada ball bearing bagian atas pastinya. Kemudian ini pinionnya. Oke, modelnya seperti ini. Dan one way nya itu ada di bagian paling bawah. Kita akan coba bongkar. Oke, ini dia untuk tempat daripada ball bearingnya. Kemudian one way nya itu ada di bagian paling bawah di sini. Oke, kita akan coba buka apakah bisa bagian dibongkar.
bongkar keseluruhan reel Ryobi Zauber ini yang CS. Oke, jadi saya rasa kita harus bongkar bagian body sebelum membongkar anti reverse bagian dalamnya. Oke, kita langsung bongkar body saja. Ini reel yang cukup banyak. Oh, ternyata karatnya luar biasa. Ini adalah terendam air asin, tapi untung saja ini bagian bahan-bahannya itu terbuat dari bahan yang ya lumayan tahan akan karat nih sobat mancing. Akan bersihkan nanti. Oke. Kemudian kita coba bongkar semua. Cukup keras karena sudah lama tidak dibongkar. Oke, setelah semua kita lepas, jadi ini harus digerakkan bagian ke bawah untuk bisa kita mengambil bagian ini. Oke, sudah. Ini bautnya. Kemudian kita akan lepas bagian ini. Oh, ini ada semacam rubber atau penguncinya. Lalu kita bisa bongkar seperti ini. Nah, ini dia. Dan kita lihat di sini, ini adalah desain yang berbeda dari reel spinning. Oke, kita buka dulu. Ini adalah ball bearingnya. Ini adalah drive gear atau main gearnya yang cukup unik menurut saya. Perhatikan di sini, ini tidak ada gear ya bagian sini, hanya seperti ini saja. Dan gearnya itu ada bagian bawah seperti ini. Nah, ini unik menurut saya. Oke, kita coba buka main shaft. Oke, main shaftnya seperti ini. Kemudian ini ada slidingnya, modelnya seperti ini. Slidernya seperti ini, ada semacam reelnya ataupun ada semacam tempatnya sendiri. Ini seperti ini, dan kita bisa cabut. Yap, seperti ini. Ini sliding yang menurut saya luar biasa. Karena pasti akan kuat sekali. Kemudian di sini ada, nah ini dia gearnya ya. Jadi sistem mekanis yang cukup berbeda menurut saya ya, seperti ini. Oke, nah, ini menggerakkan bagian yang bagian bawah ini. Ini gearnya malah ada bagian bawah, bukan pada bagian ini. Ini terlepas seperti ini. Oke. Kemudian modelnya seperti ini. Ini model yang
unik menurut saya. Oke, ini adalah bagian tuas one way nya seperti ini. Ini kita bisa copot ya. Yap, ini bisa kita copot ke belakang dengan cara membuka ini. Jadi di reel 1 ini banyak sekali baut atau pengunci yang harus benar-benar kita hati-hati dalam membukanya. Ini kita pasang saja lagi, kita tidak lupa. Oke, seperti ini modelnya. Kemudian ada bagian springnya ini untuk tuas one way, dan ini dia. Buka lagi. Oke, ini bagian one way-nya. Dan ini bagian perhatikan di sini ada bagian spiral untuk one way-nya. Bisa kita angkat. Oke, hati-hati. Yap. Oke, bisa kita lepas seperti ini. Hati-hati sekali karena ini pakem ya, modelnya pakem seperti ini. Dan ini ada ball bearing ternyata bagian sini. Ball bearing ini menggerakkan ini gear seperti ini. Jadi di sini memang agak sedikit unik reelnya dengan mekanisme yang berbeda daripada reel-reel pada umumnya. Yang pertama kita bakal lihat di sini sobat mancing, pada bagian main gear atau pada bagian main body ya. Di sini ada slider shaft ya, ataupun worm shaft yang menggerakkan slider seperti ini. Jadi ini adalah satu hal yang sangat berbeda. Dengan begini artinya slider sangat-sangat stabil ya, seperti ini, mengikuti alur dari worm shaft ini atau gigi cacing ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya worm shaft tentunya diperlukan beberapa gear yang menggerakkan worm shaft ini yang menyatu kepada drive gear. Oke, seperti ini. Yap, ini menggerakkan drive gearnya. Hanya saja di bagian drive gear itu saya tidak paham kenapa harus terpisah bagian gear yang ada di bagian drive gear ini untuk penggerak worm shaft ini. Saya tidak paham kenapa seperti itu. Yang tentunya ini juga akan menggerakkan bagian-bagian yang lain. Tapi ini dibuat terpisah dan ini agak sedikit. Jadi ada agak gap seperti ini ya. Atau mungkin kalau ini misalnya pecah bisa diganti bagian ini saja. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang berbeda dari reel ini adalah bagian dari ini yang menyatu nantinya dengan dengan spool. Jadi ini adalah spool metal assembly yang langsung menyatu dengan clicker gear seperti ini. Kemudian main shaftnya itu hanya bersifat menopang seperti ini saja dengan ada kuncian nanti di sini. Kemudian yang berikutnya adalah bagian handle yang bisa diganti untuk bagian knopnya. Kemudian bagian dari
tuas one way itu berada di bagian belakang, di bagian sini. Yap. Dan juga modelnya seperti ini. Ini juga merupakan satu hal yang bagus. Kemudian yang berikutnya, bagian one way seluruhnya tertutup seperti ini. Ya, ini sangat bagus menurut saya, menahan dari cipratan air. Kemudian untuk ball bearing kita bisa menghitung ya. Untuk ball bearing ini 1 ada di bagian line ruler, kemudian 2 ada di bagian body, oke, sebagai penahan daripada main gear. Kemudian ada 1 lagi di sini main gearnya, dan ini untuk ball bearing sendiri adalah ball bearing yang berkualitas tinggi menurut saya, dengan penutup yang menggunakan plat seperti ini ya. Jadi bisa saya katakan, simpulkan bahwa ball bearing dari Ryobi Zebra ini cukup bagus, dan bahkan bagus menurut saya. Ini kita baru bisa temukan 3. Kemudian ada lagi bagian di sini belakang ada 4. Kemudian tentu saja plus 1-nya biasanya dihitung adalah bagian one way-nya atau anti reverse. 1, 2, 3, 4, baru 4 dan 5 yang saya temukan bearing di sini. 4 ball bearing dan 1 roller bearing.